Ya. Setiap meminta pasti digerakkan oleh satu alasan. Kenapa? Karena kita belum punya. Belum punya itu rasa kekurangan. Maka di Quran tidak diajarkan doa seperti itu. Yang diajarkan itu adalah bersyukur. Masuklah kamu ke frekuensi cinta, frekuensi syukur, ke frekuensi yang kamu dambakan. Itu yang didengar oleh semesta. Bapak Ibu, jadi apakah kita ini arsitek untuk realitas hidup kita? Yes. Bagaimana cara kita mengarsiteki realitas kita? Pasti kan tidak ada yang pengen sakit. Pasti tidak ada yang pengen kekurangan. Pasti semua ingin sehat. Betul nggak? Berkelimpahan. Betul nggak? Tapi kita setiap hari digerakkan oleh rasa kekurangan. Orang lain kaya, malah kita iri sama orang kaya. Bukan merasakan betapa bahagianya ya jadi orang kaya. Rasakan kita sudah di frekuensi mereka. Ini malah iri membicarakan orang kaya. Malah nuduh-nuduh. Seolah-olah kekayaannya dari situ, dari sini. Ini orang miskin begini. Maka dia tidak akan pernah keluar dari jebakan itu. Dia akan berputar-putar. Ya, melakukan repetisi di realitas yang sama. Karena tidak mengalami quantum shift. Tidak ada pergeseran kesadaran di dalam. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan sama Bapak Ibu, kalau kita mengalami pergeseran kesadaran di dalam, luar biasa. Maka kita harus hijrah dari apa? Dari mencari menjadi. Ulang ya. Hijrah dari mencari jadi menjadi. Itu aja hijrah. Dari mencari jadi menjadi. Contoh, yang tempo hari sharing di sini tuh, yang dari Manado, masih ingat ya? Dia asalnya mencari. Dia menjadi. Asalnya doanya ngatur-ngatur Tuhan, minta-minta sama Tuhan, doanya dirubah. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dia tidak mencari, tapi menjadi. Bahkan merasakan seolah-olah dia sudah berada di frekuensi itu. Merasakan kebahagiaannya seolah-olah itu sudah terjadi. Itu yang keren. Suaminya sakit. Awalnya minta, mencari sehat. Diganti sekarang. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sehat. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa makan. Tetapi itu dengan frekuensi cinta, dengan frekuensi syukur. Energi itu yang direspon oleh semesta. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, dari penjelasan yang singkat ini aja dulu, bisa nggak merasakan betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya? Betapa Allah tidak membatasi setiap hambanya. Mau jadi apa, punya apa, tidak ada yang dibatasi. Tetapi kita harus bisa melepaskan semua batasan-batasan di alam bawah sadar yang pernah ditanamkan oleh leluhur kita, oleh guru kita, oleh lingkungan kita. Bayangkan sejak lama kita diajarkan bahwa sakit dari Allah, miskin dari Allah, dibilangnya itu ujian. Betul nggak? Dibilangnya itu takdir. Padahal sebetulnya Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, Allah sang kesadaran. Hanya merespon apa yang kita getarkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengalami hijrah. Harus mengalami pergeseran kesadaran. Harus ada quantum shift. Harus bergeser kesadaran kita menuju kepada kesadaran yang baru. Sehingga realitas yang tercipta adalah realitas yang baru. Sampai sini ngerti dulu? Ngerti dulu? Yes. Oke. Baik. Ini baru cerita judul aja. Lama. Yuk kita lihat. Ini surat Ar-Ra'd. Surat ke-13 ayat 11. Lahu muakibatun mim baini yadai, ya, wa min khalfihi.
Bagi manusia, lahu baginya, dan ini sedang cerita manusia nih. Bagi kalian, bagi kita semua, ya lahu, ya, muakibatun, akan ada akibat-akibat, mimbaini yadaihi wa min khalfihi, yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Jadi yang mengikuti kita ini Bapak Ibu apa? Akibat. Terus bergiliran mengikuti, artinya tidak pernah diam. Nah, akibat itu penyebabnya apa? Sebab kan? Betul nggak? Bayangkan coba, setiap hari itu kan kita menciptakan sebab, mengambil pilihan-pilihan, dan di setiap pilihan, di setiap sebab yang kita pilih selalu ada akibat yang bergiliran. Ini jelas sekali ayatnya. Jadi tidak akan ada yang pernah lolos dari hukum sebab akibat. Alam semesta ini sangat presisi. Alam semesta ini punya memori universal yang tanpa batas. Setiap sebab yang kita buat, baik di pikiran, kata-kata, di perasaan, di tindakan kita, itu semuanya terekam. Coba lihat saya semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang? Oke. Sekarang saya tanya lagi, apakah di otak Bapak Ibu sekarang sedang bekerja, sedang mencipta, sedang memikirkan sesuatu? Yes. Setiap kali kita mencipta di sini, diambil rekamannya oleh napas kita. Lihat, napas masuk, sebentar tinggal, merekam di ruang cipta, setelah itu dibawa ke ruang kenyataan. Masuk lagi, direkam, dibawa ke ruang kenyataan. Tanpa disadari, semua rekaman di ruang cipta ini sebetulnya setiap saat direkam oleh napas kita sudah masuk di alam realitas. Tanpa disadari. Betapa bahayanya ketika pikiran ini memikirkan sesuatu yang buruk. Betapa bahayanya ketika rasa ini diizinkan merasakan yang buruk. Betul nggak? Tanpa disadari, semua yang ada di ruang cipta ini direkam oleh napas kita. Karena napas itu hidup. Dia adalah sang maha hidup. Dia mencatat semuanya. Dan itu dibawa ke dalam realitas. Akibatnya apa? Kita sebetulnya sedang menjadi arsitek untuk realitas kita sendiri. Disadari atau tidak disadari. Bahkan saya katakan tadi, mungkin lebih banyak yang tidak disadari yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena alam bawah sadar itu disebut long term memory. Memori jangka panjang. Konsisten, energinya ada terus. Sedangkan alam bawah sadar short term memory. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang lupa. Tapi alam bawah sadar tidak pernah lupa. Program yang masuk dalam bawah sadar akan terus ada di sana, memancarkan vibrasi, frekuensi dan energi terus menerus. Clear sampai sini? Waduh ya, betapa bahayanya kalau kita tidak mengubah program-program lama, apalagi program lama yang sudah jelas-jelas ya mengulang-ulang penderitaan hidup kita. Betul nggak? Makanya bisnis rugi terus, usaha nggak maju-maju, belajar spiritual juga gitu-gitu aja. Oke, lanjut dulu ya. Apa kata ayat ini? Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Menciptakan sebab A, ada akibat A. Menciptakan sebab B, ada akibat B. Menciptakan sebab C, ada akibat. Jadi sebetulnya realitas kita hari ini buatan Allah atau kita sendiri arsiteknya. Yes. Jadi kalau begitu, bisakah kita menciptakan realitas baru? Bisa. Gimana caranya? Oke. Mengubah semua program-program lama yang sudah kadang masuk di alam bawah sadar. Perhatikan Bapak Ibu. Ada yang pernah terluka mungkin ya, hatinya, terluka batinnya. Saya tahu di sini dari wajahnya juga kelihatan.